Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang pada kesempatan ini kita semua masih diberi kenikmatan, diberi anugerah oleh Allah, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita pada bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama junjungkan, berikan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang insya Allah mendapat syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa tujuan hidup manusia sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan pada setiap hari ada dua, yaitu hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Doa ini selalu kita ucapkan, panjatkan dalam setiap kita setelah selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Jangka pendek bagaimana manusia itu baik di dunia, dan jangka panjang juga baik bagaimana kita baik di akhirat. Tetapi hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah semua harus ada sarananya, semua harus ada wasilahnya. Di antara wasilah supaya kita hasanah fid dunya, supaya kita hasanah fil akhirah, di antara lain adalah kita menunaikan zakat. Rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, ibadah haji, semua adalah wasilah, semua adalah perantara supaya kita hasanah fid dunya dan kita hasanah fil akhirah. Ibadah kita, sholat, zakat, puasa, itu bukanlah tujuan, semua itu sarana. As-sholatul wasilah, az-zakatul wasilah, as-shaum wasilah. Tujuan akhir kita adalah apa? Hasanah. Goal kita adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah tujuan hidup kita. Di antara wasilah kita adalah, di antara pelantara kita untuk supaya kita hidup hasanah, baik hasanah fid dunya maupun hasanah fil akhirah, adalah zakat. Zakat adalah termasuk rukun Islam. Zakat adalah termasuk ketentuan yang harus ditunaikan oleh setiap umat manusia yang mempunyai kemampuan. Itu zakat. Dalam Al-Quran disebutkan, kaila yakuna dulatam baina aghniya'i minkum. Ada seorang, banyak ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa kita harus wajib zakat? Kaila yakuna dulah, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara bainal aghniya'i minkum, di antara orang-orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan yang namanya zakat. Hadirin yang kami muliakan, zakat dalam Islam itu ada dua, ada zakatul fitri dan zakatul mal. Kenapa zakat ini diwajibkan oleh Allah? Kenapa zakat itu sebagai rukun atau ketentuan di dalam Islam?
Tadi sudah di samping bahwa zakat untuk supaya harta tidak berputar di antara umat manusia, bahwa zakat itu termasuk ibadah yang mahdhah. Ibadah yang langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana kita sebagai umat Islam harus wajib menunaikan zakat. Yang pertama zakatul fitri. Ya, zakat untuk menzakati anggota badan kita. Zakat itu kepentingannya untuk membersihkan badan kita. Itu zakat fitrah. Siapakah orang yang wajib zakat fitrah? Semua umat Islam yang mampu pada hari Idul Fitri diberi kemampuan oleh Allah atau mempunyai kemampuan, orang itu harus wajib membayar zakat fitrah. Apakah itu masih anak-anak, apa itu sudah tua, apakah itu orang yang bekerja, selama dia mampu. Ukuran kemampuan orang wajib zakat fitrah seperti apa? Ketika pada hari Idul Fitri itu orang masih kemampuan untuk makan pada hari tanggal 1 Syawal, maka orang seperti itu wajib menjalankan zakat fitrah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran bahwa zakat itu selalu beriringan dengan sholat. Dalam Al-Baqarah disebutkan termasuk tanda-tanda orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya bahwa zakat, dalam ahli tafsir mengatakan kata zakat itu disebutkan kira-kira 67-63 kali. Kalau sholat kira-kira 200 sekian kali. Artinya bahwa antara sholat dan zakat itu beriringan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang ibadahnya itu tidak hanya pada dalam sisi ibadah yang mahdhah, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga menilai sejauh mana orang itu beribadah secara sosial. Orang mengatakan ibadah sosial, ada ibadah individu. Itu ibadah individu itu ibadah yang sebagaimana orang itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, zakat, di antara fungsi zakat adalah di samping sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat itu berfungsi juga kepada antar sesama umat manusia. Artinya bahwa zakat, bahwa dalam Islam indikator seorang beragama itu tidak hanya baik kepada Allah, tapi harus baik kepada sama umat manusia. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ayyul Islam khairun ya Rasul?" Bersikap beragama seperti apa yang terbaik? Rasulullah jawabnya, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam." Memberi makan. Ayyul Islam khairun ya Rasul, bersikap beragama Islam seperti apa yang baik menurut panjenengan Rasul? Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am. Artinya ini bisa diambil qiyas bahwa yang namanya zakat, di samping kita beribadah langsung kepada Allah, memenuhi kewajiban kita kepada Allah, juga kita bagaimana mengukur solidaritas kita kepada sesama umat manusia. Sampai dalam agama kita, ketika seseorang tetangga kita kekurangan, ketika tetangga kita kelaparan, ketika tetangga kita tidak bisa makan, tapi manakala kita mempunyai kemampuan, tapi kita juga beribadah begitu sangat tekun pada Allah, kita membaca Al-Quran, kita tahajud, tapi kita abai kepada tetangga. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu Islamnya belum sempurna. Artinya apa? Bahwa beragama kita kepada Allah, juga kita harus baik kepada Allah, juga baik kepada sama umat manusia. Ini yang namanya imbang, hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini pertama zakat fitrah.
Zakat fitrah itu waktunya zakat fitrah itu diberikan ketika mulai awal bulan Ramadan. Ini waktu. Ketika saudara kita atau saudara-saudara umat Islam ketika mau menunaikan zakat fitrah itu pada awal Ramadan, apakah boleh? Boleh. Lalu diberikan kepada siapa? Zakat itu menurut Imam An-Nawawi di sana dikatakan bahwa yang namanya naqlu zakah ila gharil balad itu hukumnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang lebih utama bahwa zakat fitrah atau zakat apapun itu sebaiknya utamanya diberikan kepada tetangga kita, kepada daerah kita. Kecuali daerah kita sudah tidak membutuhkan zakat. Baru kita berikan kepada tetangga yang lain, tetangga yang jauh. Ini zakat. Karena zakat fitrah itu kepentingannya adalah menolong orang yang tidak mampu, menolong yang orang miskin, menolong orang fakir, menolong orang yang berhak menerima zakat, supaya pada tanggal 1 bulan Syawal orang itu bisa memakan, bisa bergembira, bisa bersenang-senang. Karena tanggal 1 adalah Yaumul Aidil Fitri, hari di mana umat Islam memperingati hari kemenangan umat Islam. Maka tidak boleh ada umat Islam, tidak boleh ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Ini makna kenapa menunaikan zakat fitrah itu harus diberikan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Sampai Rasulullah SAW afdalus sedekah, bahwa utama-utama sedekah adalah diberikan kepada orang yang dekat dengan pintu kita. Aqrabul bab, diberikan kepada orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai tetangga kita masih membutuhkan, tetangga dekat kita masih membutuhkan, kita bersedekah, kita menunaikan zakat fitrah, kita menunaikan zakat mal kepada orang-orang yang jauh. Nah, inilah kenapa zakat fitrah itu harus ditunaikan. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini zakat fitrah. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan supaya, karena ada yang mengatakan saubus saum, pahalanya puasa itu antara orang yang berpuasa dan diantaranya langit. Makanya zakat fitrah inilah, idza tutiya zakatul fitrah in zakatus sama. Ketika zakat fitrah ini ditunaikan, maka pahala-pahala ibadah kita di dalam puasa akan tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa yang namanya zakat fitrah itu begitu utamanya sekali bagi kita, bagi orang yang menunaikan puasa, baik untuk mendorong puasa kita, baik mendorong untuk kesetikawanan sosial kita. Inilah yang namanya zakat fitrah. Yang kedua, zakatul mal. Kalau zakatul fitrah untuk mensucikan anggota tubuh kita, untuk membersihkan anggota tubuh kita, maka siapapun orang yang mengaku dirinya Islam, orang yang mengaku dirinya orang Muslim dan mampu, maka wajib zakat fitrah. Sampai orang atau anak yang baru lahir, ketika anak itu lahir pada akhir Ramadan. Karena di sana dikatakan watajibu zakatul fitri, diwajibkan orang zakat fitrah bagi orang yang mengetahui juz min Ramadan dan juz min Syawal. Orang yang mengetahui sebagian bulan Ramadan dan orang mengetahui sebagian bulan Syawal. Misalnya ada orang lahir tanggal 30 Ramadan. Apakah dia wajib zakat fitrah? Nah, dia tanggal 2 Syawal meninggal dunia. Apakah dia wajib zakat fitrah? Wajib zakat fitrah. Selama orang tuanya itu mampu melaksanakan zakat fitrah. Gitu. Inilah pentingnya kenapa kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah. Yang kedua, zakatul mal. Sama, bahwa zakatul mal itu juga berfungsi untuk membersihkan harta-harta kita. Kalau harta kita bersih,
ibadah kita juga tenang, hidup kita juga tenang, untuk menafkahi keluarga kita juga menjadi tenang. Maka harta itu, karena di sana disampaikan dalam sebuah hadis bahwa di antara harta kita ada sebagian adalah miliknya orang fakir miskin. Misalnya kita punya penghasilan, punya sawah, atau kita berdagang, dan di mana itu kok sudah mempunyai batas minimal orang wajib menunaikan zakat atau nisabuz zakat, maka sebagian harta itu bukan hak kita, tapi itu adalah hak orang yang menerima zakat atau orang yang menjadi mustahiquz zakat. Lah kita itu berkewajiban menunaikannya. Selama itu kok kita belum mau menunaikan zakat, belum mau memberikan zakat kepada orang wajib menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perjanjian pada orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ma'rufun fid dunya hum ma'rufun fil akhirah. Orang baik di dunia itu adalah orang yang baik di akhirat. Para sahabat tanya, man hum ma'rufun fid dunya hum ma'rufun fil akhirah ya Rasul. Siapakah orang yang baik di dunia tapi di akhirat juga baik? Rasulullah menjawab bahwa orang yang baik di dunia dan baik di akhirat adalah orang ketika dia punya kewajiban zakat, maka orang itu adalah mau menunaikan zakat. Gitu. Kita wajib zakat profesi, kita menunaikannya. Kita mempunyai berdagang, kita wajib menunaikan, kita tunaikan zakatnya. Kita mempunyai sawah yang punya penghasilan sampai 1 nisab, maka kita wajib menunaikannya. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'rufun fid dunya hum ma'rufun fil akhirah. Maka para sahabat langsung ketika itu ada ayat Al-Quran turun bahwa setiap orang, bahwa pemerintah, Kanjeng Nabi itu diperintah untuk menarik zakat, karena bahwa zakat itu wajib ditunaikan kepada siapapun. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga berkewajiban, diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah itu juga sebagai utusan Allah, juga sebagai pemimpin negara. Kayak gitu. Karena dalam Al-Quran bahwa zakat itu juga kewajiban pemerintah untuk menarik pada masyarakat yang punya kewajiban zakat. Maka ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah, tantangan yang pertama adalah siapa? Orang masyarakat muslim yang tidak mau membayar zakat. Maka oleh sahabat Abu Bakar itu ditumpas. Karena orang yang tidak wajib bayar zakat itu bagaikan orang buhat menurut sahabat Abu Bakar. Inilah kenapa zakat ini juga kewajiban masyarakat, juga kewajiban negara untuk mengingatkan kepada masyarakat. Gitu. Maka dalam kelompok orang yang menerima zakat di antara lain adalah ngamil. Ngamil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah. Ngamil ini adalah mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu ada fakir, ada miskin. Miskin itu orang yang tidak mempunyai usaha, orang yang tidak mempunyai penghasilan, orang yang tidak mempunyai harta kekayaan, itu orang miskin. Orang fakir itu orang yang mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Lah yang ketiga yang termasuk mustahiquz zakah adalah siapa? Amil. Ngamil adalah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menarik zakat, untuk membagikan zakat, untuk mencatat zakat, untuk memanajemen zakat. Termasuk dalam hal ini misalnya dalam masyarakat di Indonesia ada banyak lembaga amil zakat, Las-Las, ada lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama termasuk yang punya kewajiban mendistribusikan zakat dari umat Islam kepada umat Islam. Nah, ini termasuk kewajiban lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia.
Nah, ini termasuk yang apa? Mustahiquz zakah. Yang kedua siapa? Sabilillah. Para ulama mengatakan ay sabilil khair. Orang yang berjuang di jalan kebaikan. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan sabilillah itu adalah orang yang jihad, orang yang berperang melawan kufar. Maka ulama-ulama Syafi'iyah pada hari ini, pada konteks hari ini mengatakan sabilillah itu hampir tidak ada. Tapi ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, Imam Qofal dan lain sebagainya, itu banyak mengatakan Ibnu Sabil adalah sabilil khair, berjuang di dalam hal kebaikan. Nah, orang yang berjuang dalam hal kebaikan, dalam hal konteks zakat, orang yang seperti itu boleh diberi zakat. Apakah itu zakatul mal, apakah itu zakatul fitri. Guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, itu sabilil khair. Kayak gitu. Menurut sebagian ulama mutaakhirin itu boleh diberi zakat. Nah, makanya para ulama-ulama hari ini itu banyak para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para dai itu boleh diberi zakat. Kayak gitu. Hadirin yang kami muliakan. Yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang selalu berpetualangan di dalam hal kebaikan. Kalau secara lughatan Ibnu Sabil itu adalah anak yang orang yang selalu di perjalanan. Kayak gitu. Nah, inilah orang-orang yang di dalam Al-Quran dikategorikan mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu, marilah dalam kesempatan yang baik ini, dalam momentum bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menyadarkan diri kita, karena kita punya kewajiban, baik kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama umat manusia. Kewajiban sesama umat manusia kita lakukan, kita tunaikan dengan cara kita menunaikan zakat. Apakah itu zakatul fitrah atau maupun zakatul mal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.